Fang Yuan, seseorang berteriak padanya, menuntut agar dia segera menyerahkan jangkrik musim gugur, menjanjikan kematiannya akan tanpa rasa sakit. Jangkrik itu adalah benda spiritual yang memungkinkan seseorang untuk kembali ke masa lalu setelah kematian. Namun setiap kali digunakan, itu merusak jalinan takdir dan kausalitas, membuat dunia semakin tidak stabil dan berbahaya. Pria itu memperingatkan bahwa hari ini, semua faksi kebenaran telah berkumpul untuk menghancurkannya dan sarang iblis ini. Yang lain, dengan tangan menyala, menyebut Fang Yuan iblis terkutuk. Hanya untuk memurnikan jangkrik itu, dia membunuh ribuan orang dan melakukan dosa tak terampuni yang tak terhitung jumlahnya. Seorang wanita kemudian berbicara, mengatakan bahwa iblis ini menghinanya dan mencuri kesuciannya 300 tahun yang lalu. Tidak hanya membantai keluarganya, dia juga memusnahkan 9 generasi. Sejak saat itu, kebenciannya padanya membara tanpa batas. Mereka semua menghadapi Fang Yuan, mengatakan hari ini adalah hari di mana mereka akan melihatnya mati. Dan inilah kehadiran bos terakhir, berlumuran darah, menatap dengan mata merah. Setetes darah jatuh ke tanah, dan semua orang menyerbu ke depan, sementara Fang Yuan dengan tenang menghadapi mereka semua. 6 jam berlalu, seluruh tanah hancur saat mereka mengepungnya. Fang Yuan melirik ke samping, yang cukup untuk membuat salah satu dari mereka ragu-ragu. Dan kemudian datanglah puisi pertama dari sang legenda. Matahari terbenam di atas gunung biru, bulan musim gugur bersama angin musim semi. Pagi hari bagai rambut halus, dan malam hari bagai salju. Tak peduli sukses atau gagal, saat kau menengok ke belakang, tak ada yang tersisa. Saat Fang Yuan membacakan puisi, aku akan selalu menjelaskannya, karena tidak masuk akal membaca pemandangan yang indah tanpa memahami apa yang dia maksud. Matahari terbenam di gunung biru menandakan bahwa tidak peduli seberapa banyak kau bersinar, waktu pada akhirnya akan memadamkanmu. Bulan musim gugur bersama angin musim semi. Musim gugur menandakan kematian dan musim semi, kelahiran kembali. Jadi ketika dia berkata, bulan musim gugur bersama angin musim semi, itu berarti kehancuran dan kelahiran kembali terjadi secara bersamaan. Keduanya harus ada. Mustahil, sesuatu bisa lahir jika tidak ada yang pernah dihancurkan. Pagi hari bagai rambut halus, berarti sesuatu yang rapuh, sesuatu yang fana, dan malam bagai salju, sesuatu yang dingin dan mengubur segalanya. Jadi hal-hal baik itu fana dan tak terhindarkan bahwa semuanya pada akhirnya akan terkubur. Fang Yuan mengatakan bahwa tidak akan ada yang tersisa. Moralitas tidak berguna karena pada akhirnya semua orang mati dan karena itu hanya mereka yang mau menanggung siklus rasa sakit yang bisa bertahan. Kembali ke cerita, dia berkata, semua kenangan hidupku di bumi muncul di depan mataku. Awalnya, aku adalah seorang pelajar dari Tiongkok yang secara tidak sengaja jatuh ke dunia ini, hidup dengan menyakitkan selama 300 tahun, dan kemudian 200 tahun lagi, dalam kesendirian, setelah itu, kenangan yang tak terhitung jumlahnya terkubur jauh di dalam hati. Semuanya mulai muncul kembali seolah-olah kehidupan terbentang di depan matanya. Dalam sekejap mata, lebih dari 500 tahun berlalu. Namun, pada akhirnya, dia gagal. Menjadi iblis berarti menjadi kejam dan tanpa ampun, makhluk yang diciptakan untuk membunuh dan menghancurkan. Tidak ada tempat di surga atau di bumi untuk makhluk seperti itu. Anggap saja musuh dunia, dia akan selamanya menghadapi konsekuensi ini. Namun, sekarang dia tersenyum dan berkata bahwa jika jangkrik musim gugur yang dia ciptakan efektif, sekali lagi, dia akan menjadi iblis di kehidupan selanjutnya. Salah satu orang di belakang bertanya, "Kenapa kau tertawa? Apa yang lucu di sini, iblis?" Semua orang memperingatkan untuk berhati-hati bahwa dia akan melancarkan serangan di saat-saat terakhirnya. Saat Fang Yuan memperluas auranya, semua orang maju, menyuruhnya untuk menyerah dan menyerahkan jangkrik itu. Ledakan energi, semua orang menutupi wajah mereka. Kekacauan terjadi, dan adegan beralih ke sebuah desa yang damai. Di sebuah kuil, hujan turun. Seorang lelaki tua bercakap-cakap dengan para leluhur. Dengan rendah hati, kami memohon berkah Anda agar upacara ini menarik banyak anak muda dengan bakat dan kecerdasan yang tak tertandingi, darah baru, dan harapan baru bagi keluarga-keluarga ini. Dupa itu padam, dan lelaki tua itu menundukkan kepalanya ke tanah. Semua orang membungkuk, dan di luar, beberapa dari mereka berbicara, mengatakan bahwa waktu berlalu begitu cepat, 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Rasanya seperti upacara itu baru kemarin. Mereka dapat mengingatnya dengan jelas. Salah satu dari mereka menghela napas, tapi upacaranya sudah besok. Apakah kita akhirnya akan mendapatkan bakat? Kelompok Gu Yue belum melihat bakat sejati dalam 3 tahun. Yang lain meletakkan tangan di dagunya. Itu benar. Baik desa Bai maupun desa Xiangji telah menghasilkan cukup banyak orang berbakat, terutama Bai Ning itu. Perkembangan alaminya adalah sesuatu yang menakutkan. Para tetua lainnya tetap diam. Hanya dalam 2 tahun, Bai Ning mencapai peringkat 2 Master Gu, sangat berbakat sehingga bahkan orang-orang tua pun merasa terancam.
Itu tak terhindarkan. Anak ini akan menjadi pilar klan Bai. Yang lain menyela, berkata, tenanglah. Apakah kalian lupa bahwa seorang jenius kecil muncul di keluarga Fang? Anak laki-laki yang bisa berbicara pada usia 3 bulan, berjalan sendiri pada usia 4 tahun, dan pada usia 5 tahun, sudah mengubah puisi, pada dasarnya anak yang tak tertandingi. Sayang sekali orang tuanya meninggal begitu cepat dan sekarang dia dibesarkan oleh paman dan bibinya. Saat ini, seorang lelaki tua berambut putih membuka pintu. Sebagai kepala klan, wajar bagiku untuk mengawasi semua talenta yang menjanjikan, dan di antara mereka, Fang Yuan adalah yang paling menarik perhatian. Pengalaman telah menunjukkan bahwa anak-anak dengan memori fotografis yang sebanding dengan orang dewasa biasanya memiliki potensi luar biasa. Jika dia benar-benar menunjukkan potensi tinggi dan kita membimbingnya dengan benar, mungkin pada akhirnya dia bahkan bisa menghadapi Bai Ning. Bahkan dengan bakat peringkat B, dia akan menjadi panji klan Gu Yue. Dan kemudian dia menyuruh semua orang untuk tidur karena upacara pembukaan akan dilaksanakan besok. Sementara itu, dua dari mereka berpikir jika Fang Yuan ini memiliki begitu banyak bakat dan sedikit keluarga, mungkin dengan dukungan yang tepat dia akan datang ke pihakku, dan aku akan memiliki kemakmuran selama ratusan tahun. Tetua itu memperingatkan bahwa jika mereka bersaing, itu harus adil dan pantas. Tidak ada yang boleh menggunakan trik apapun yang akan mempengaruhi persatuan klan. Semua orang berterima kasih padanya, dan dengan itu, mereka pergi. Sementara lelaki tua itu berpikir bahwa setidaknya tampaknya ada harapan untuk masa depan klan, hujan di atap, dan tiba-tiba, seseorang mengenali desa Gu Yue. Itu adalah Fang Yuan kita tercinta, menyadari dia berada 500 tahun di masa lalu. Benar saja, jangkrik musim gugur telah bekerja, dan dia telah terlahir kembali, sebuah benda yang berfungsi untuk membalikkan waktu. Di antara 10 makhluk mistis, ia menempati peringkat ke-7, jadi jelas itu bukan sesuatu yang sederhana. Dan sekarang setelah dia kembali, dia memiliki pengalaman 500 tahun lebih banyak. Bagus untuknya, masalah bagi seluruh dunia. Bab berikutnya berbicara tentang legenda lautan yang ada di dunia ini. Itu mengatur aliran waktu dan sirkulasi semua makhluk. Dengan menggunakan kekuatan jangkrik, kau bisa berenang melawan arus. Kembali ke masa lalu. Ada banyak konflik tentang pemahaman mitos ini. Sebagian besar tampaknya tidak percaya dan mengatakan itu hanyalah fantasi. Sangat sedikit yang memiliki keberanian untuk percaya pada hal seperti ini. Itu karena semua orang yang menggunakan jangkrik pasti akan mati. Seluruh tubuh dan energi orang itu menjadi bahan bakar yang memberi makan jangkrik. Dengan jaminan kematian, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi, dan bahkan tidak tahu akan menjadi apa setelah menggunakan jangkrik, sangat sedikit orang yang berani menggunakannya. Namun, Fang bertanya-tanya, bagaimana jika rumor itu salah dan semua ini hanyalah kebohongan yang rumit? Jika dia tidak akan mati dan terpojok seperti itu, dia juga tidak akan menggunakannya. Tapi saat ini, dia yakin telah terlahir kembali. Sayang sekali, sejak awal, dia menghabiskan upaya yang luar biasa besar. Dia membunuh ratusan ribu orang, membuat surga membencinya, dan memprovokasi balas dendam dari banyak orang. Semua ini hanya untuk akhirnya berhasil memurnikan jangkrik yang membawanya ke masa lalu. Dan jelas, meskipun dia telah kembali, jangkrik itu tidak ikut kembali bersamanya. Gu, yang merupakan jenis makhluk ini, pada dasarnya adalah personifikasi dari sebuah kekuatan. Jumlahnya lebih dari yang bisa dihitung manusia, dan beberapa menghilang setelah digunakan 2 atau 3 kali. Ada juga yang bisa digunakan terus-menerus, selama tidak dipaksa sampai batasnya. Sementara jangkrik itu adalah satu-satunya yang hanya bisa digunakan sekali dan menghilang selamanya. Namun, Fang percaya bahwa tidak masalah jika itu telah menghilang. Dia bisa saja menyempurnakan yang lain. Dia hanya perlu membunuh separuh dunia lagi. Jika dia berhasil di kehidupan sebelumnya, mengapa tidak di kehidupan ini? Dan bahkan jika dia tidak mendapatkan jangkrik itu, dia masih memiliki pengalaman 500 tahun, harta karun dan hal-hal langka yang belum ditemukan. Peristiwa-peristiwa raksasa, perubahan dalam sejarah, dan bahkan para jenius di masa depan. Dia tahu siapa yang terkuat yang bahkan belum lahir, selain pengalaman bertarung 500 tahun yang jelas. Apa yang tidak dia ketahui saat ini adalah apa yang akan dia lakukan. Hal-hal terpenting yang dia butuhkan terpisah dan jauh, dan banyak di antaranya hanya bisa diakses pada waktu yang tepat. Selain itu, yang jelas, dia punya masalah utama yaitu dia bahkan belum membuka lautan energinya. Dia hanyalah manusia biasa yang akan terbunuh oleh babi hutan. Untuk berevolusi secepat mungkin dan memastikan kelangsungan hidup, dia membutuhkan sumber daya klan ini. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa terus bolak-balik melewati pegunungan berbahaya ini. Meskipun bagi seseorang yang hidup 500 tahun di jalan iblis, gunung-gunung ini terasa kecil. Desa Gu Yue lebih terasa seperti rantai, tapi rantai yang membatasi gerakan juga melindungimu dari sarang luar.
Dan dalam periode singkat ini, tinggal di dalam rantai ini adalah pilihan terbaik setidaknya sampai dia mencapai peringkat ketiga seorang Master Gu. Untungnya, upacara kebangkitan akan diadakan besok dan dia akan bisa segera memulai pelatihannya. Dia tertawa memikirkan kata bakat saat pintu terbuka dan seseorang muncul di sana memanggil kakak. Dia masuk dengan canggung, bertanya, "Apa yang kau lakukan berdiri di sana dekat hujan?" Fang Yuan berbalik dan menghadapinya, mengingat saudara kembarnya, yang menjawab, aku melihat pintunya tidak tertutup, jadi aku kemari untuk menutupnya. Baguslah kau tidak lupa bahwa besok adalah upacara kebangkitan. Kenapa kau belum tidur, kakak? Fang Zheng bahkan tidak terkejut dengan sikap acuh tak acuh Fang Yuan. Sejak mereka kecil, memang selalu seperti ini. Baginya, orang jenius memang selalu seperti ini, berbeda dari orang biasa dan tidak bisa dimengerti. Dan Fang Zheng, meskipun memiliki penampilan yang sama, merasa biasa saja seperti seekor semut, mereka lahir dari rahim yang sama pada saat yang sama. Jadi mengapa langit begitu tidak adil? Sang kakak, yang sekarang dianggap lebih tua, memiliki bakat yang tak tertandingi sementara dia tidak lebih dari sebuah batu. Di sekitar, banyak yang bahkan berkomentar bahwa tidak bisa dipercaya dia adalah adik Fang Yuan, dan Zheng mulai merasa marah bahkan saat bercermin. Bakat Fang seperti batu di hatinya. Semakin kuat kakaknya, semakin pendiam dirinya. Mendengar ini, Fang Yuan tertawa. Kedua orang tua mereka meninggal dalam misi klan saat dia berusia 3 tahun. Paman dan bibi mereka setuju untuk merawat mereka, tetapi sebenarnya mereka hanya melakukannya untuk menguasai warisan yang ditinggalkan orang tua mereka. Awalnya, rencana Fang Yuan adalah menyembunyikan kemampuannya dan mengulur waktu. Namun, hidup mereka berubah menjadi kekacauan begitu cepat sehingga dia terpaksa menggunakan apa yang dia ketahui dari planet bumi untuk bertahan hidup. Klan mulai mendukungnya, dan dengan itu paman dan bibinya menjadi lebih berhati-hati. Namun, perhatian yang berlebihan membuatnya lebih baik untuk mempertahankan penampilan yang dingin dan menjaga jarak. Karena ini terjadi saat mereka masih sangat muda, adiknya bahkan tidak ingat bagaimana mereka diperlakukan oleh paman dan bibinya. Sebelum dia menunjukkan bakat dan bahkan percaya paman dan bibinya adalah orang baik. Karena ini, dia mulai membenci Fang Yuan. Dan saat Zheng mengetahui dia memiliki bakat peringkat A, dia mulai menekan iblis kita, yang sudah tahu dia akan bangkit sebagai bakat peringkat C biasa. Lucu baginya bagaimana takdir memiliki lelucon kejam seperti ini. Dia, yang dianggap sebagai kakak dan juga seorang jenius selama lebih dari 1 dekade, akan membangkitkan bakat peringkat C, sementara adiknya, yang diremehkan semua orang, akan diberkati dengan bakat peringkat A. Saat ini terjadi, cara masing-masing diperlakukan akan benar-benar terbalik. Fang Zheng akan dilihat sebagai naga yang naik ke surga, dan Fang Yuan sebagai burung phoenix yang jatuh ke bumi. Jelas dia membenci semua ini, tapi itu terjadi 500 tahun yang lalu. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari kebencian, dan sekarang, melihat dari sudut pandang lain, dia bahkan bisa memahami adiknya. Adiknya yang merasa tidak mampu, paman dan bibi yang bersaing di dalam klan, dan bahkan musuh yang akan dia hadapi ratusan tahun dari sekarang, yang kuat memangsa yang lemah, karena dunia ini adalah tentang siapa yang terkuat dia yang bertahan. Inilah satu-satunya aturan yang tidak dapat diubah. Semua orang didorong oleh ambisi mereka dan berpegang pada setiap kesempatan yang mereka temukan. Di dunia yang penuh perang dan pertumpahan darah ini, tidak ada yang tidak bisa dimengerti. Wow, pelajaran hidup kedua. Tidak ada benar atau salah bagi Fang Yuan, hanya ada orang-orang yang melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Dan terkadang, jalan terbaik bagi seseorang adalah dengan menginjak orang lain. Dan itulah mengapa dia berkata bahwa jika ada yang menghalangi jalannya, tidak peduli siapapun itu, dia akan membunuhnya. Motivasi yang dia bawa di dalam hatinya sangat besar, dan dia tahu bahwa jalan yang ingin dia ikuti hanya mungkin jika dia menginjak seluruh dunia dan semua orang menjadi musuhnya, sebuah perjalanan yang sepi dan penuh darah. Namun, balas dendam bukanlah niatnya. Dia melirik ke samping dan menyuruh adiknya pergi, tetapi anak itu ada di sana, sangat ketakutan. Tatapan dari Fang Yuan membuatnya merasa telanjang di tengah salju, tidak mampu menyimpan rahasia apapun. Dengan suara gemetar, dia pergi, berkata, "Sampai jumpa besok, kakak." Dia berhenti sejenak di luar lalu lari. Bab berikutnya, saat fajar, seseorang memasang sesuatu untuk membuat keributan dan membangunkan semua orang. Fang Yuan, dengan mata penuh kerutan, anak itu berusia 15 tahun dan sudah menua. Dia menghabiskan malam, memikirkan begitu banyak hal sehingga dia hanya tidur sekitar 2 jam. Tubuh ini sangat buruk, bahkan belum mulai berkultivasi, dan malam tanpa tidur saja membuatnya lemah dan kelelahan. Namun, ini tidak menggoyahkan pengalaman dan tekad selama berabad-abad. Dia membuka jendela, melihat hujan musim semi telah berhenti saat seorang gadis di bawah memanggil tuan muda Fang Yuan dan berkata dia sudah bangun. Dia tersenyum dan berkata akan naik untuk membasuh anak itu. Dan disinilah kita, tangan di dalam air.
Dia menyeka lehernya, lalu membungkus anak itu dengan pakaiannya. Tampaknya, dia memamerkan semua yang dia miliki, tapi Fang Yuan tidak fokus. Dia mungkin tampak manis dan polos, tapi dia tidak lebih dari mata-mata bibiku, tidak punya hati dan hampa, siap berbalik melawanku kapan saja. Saat itu, Fang Zeng membuka pintu, memanggil kakaknya, dan melihat gadis itu di sana, bergelayut mengeluskan tangannya di dada anak itu. Zeng berpikir, akankah dia merawatku seperti itu? Meskipun aku punya pelayan, dia tidak seperti Shang Cui. Bukannya muda dan cantik, dia sudah tua dan keriput. Belum lagi aku hanya punya satu pelayan, karena Fang Yuan meminta bibiku mengirim seseorang untuk membantuku. Dan meskipun dia seorang pelayan, dia tidak bisa diremehkan, karena dia adalah putri Nona Shen, yang mengurus seluruh rumah dan mendapat kepercayaan semua orang. Kewenangannya tidak biasa, dan meski begitu, Fang Yuan menamparnya dan berkata dia tidak perlu mengurus semuanya. Karena di kehidupan sebelumnya, dia tertipu oleh pesonanya dan bahkan menaruh perasaan. Jika dia mendapatkan bakat peringkat A, seperti yang dibayangkan semua orang, dia pasti akan menjadi selirnya. Statusnya akan berubah dari pelayan, menjadi kekasih, dan dengan itu, dia akan mengamankan masa depannya. Namun, setelah upacara, dia mulai memandangnya dengan sangat berbeda. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak lagi dia pedulikan. Dia lalu berbalik dan menyuruhnya pergi. Shen Kui menunjukkan ekspresi marah, lalu menatapnya, dan kemudian, dengan canggung, menundukkan pandangannya, dan pergi. Fang Yuan menoleh ke Zeng dan bertanya apakah dia sudah siap, yang dengan canggung menjawab ya. Fang Yuan memperhatikan bahwa adiknya juga tidak tidur nyenyak. Tapi hari ini, tidak ada lagi yang penting, dan sudah waktunya untuk pergi. Dengan itu, mereka menyusuri jalan desa, sementara semua orang mengenali Fang bersaudara. Wow, itu Fang Yuan, dia benar-benar yang terpilih. Sungguh, dia anak yang penuh bakat, tetapi tanpa ekspresi di wajahnya. Fang Yuan berpikir ini lucu karena bakat yang mereka kira dia miliki, dan semua rasa iri yang mereka rasakan. Semua kebencian atas kegagalannya semakin besar. Yang lain berkomentar, wow, lihat Fang Zeng. Bukankah dia anak yang tidak berbakat itu? Hanya dengan melihatnya saja dia terlihat lemah, mengingat dia adiknya siapa. Sayang sekali. Sekarang kita harus menunggu dan melihat tingkatan apa yang akan dia terima. Saat matahari terbenam di balik pegunungan, Fang Zhang mengulurkan tangannya dan merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya dalam kegelapan, jatuh ke laut dengan sensasi tenggelam. Dia harus tenang dan terus maju. Namun, ketika dia melihat ke depan, dia melihat Fang Yuan menatapnya, berpikir itu aneh. Seketika, paman dan bibinya muncul di benaknya. Mereka berdua yang selalu merencanakan di belakang, memanipulasi mereka untuk menciptakan persaingan ini, menabur iri di antara kedua bersaudara. Dulu, dia tidak berpengalaman dan tidak bisa melihat siasat itu. Adiknya juga naif dan polos, yang membuat rencana paman mereka berhasil. Tapi sekarang, dia adalah orang yang berbeda, seseorang dengan pengetahuan yang bisa menyaingi para dewa. Upacaranya akan segera tiba, jadi mengubah situasinya akan sulit. Namun, mungkin dengan pengetahuan yang dia miliki dan metode yang dianggap iblis, itu bukanlah hal yang mustahil. Dia bahkan bisa menjadikan Shen Kui sebagai selirnya. Fang Zeng bisa ditekan sepenuhnya, paman dan bibinya, atau bahkan semua tetua klan. Dia bisa memikirkan ratusan cara untuk mengalahkan mereka masing-masing. Namun, dia tidak ingin melakukannya. Jadi bagaimana jika Shen Kui menjadi lebih cantik? Tanpa kesetiaan, dia tidak berharga. Apa masalahnya dengan Fang Zhang yang merupakan saudaranya sendiri? Dia tetap bisa dibuang kapan saja. Paman, bibi, atau para tetua, mereka semua hanyalah sosok yang berlalu dalam hidupnya. Jadi mengapa dia harus berusaha keras dan membuang-buang waktu untuk orang-orang seperti mereka? Dia akan berbelas kasih, dan selama tidak ada yang menghalangi jalannya, dia tidak punya alasan untuk mengkhawatirkan mereka. Di bab selanjutnya, kita akhirnya tiba di kuil yang ramai. Tetua melangkah maju dan mengatakan senang melihat mereka tepat waktu. Hari ini adalah hari upacara, sebuah titik balik dalam kehidupan semua orang. Dengan itu, Fang Yuan menuruni tangga dan mendapati dirinya di tempat yang penuh dengan kristal. Di antara mereka, dia menceritakan bahwa ratusan tahun yang lalu, klan Gu Yue bermigrasi dari daratan tengah ke wilayah ini, di pegunungan Qingmao. Saat itulah mereka menemukan mata air spiritual di gua bawah tanah ini, tempat yang menghasilkan banyak batu purba, dan dikatakan inilah alasan berdirinya desa Gu Yue di sana. Orang tua itu memandang semua orang dengan air di belakangnya, dan tak lama kemudian, hamparan bunga yang luas, dikenal sebagai anggrek bulan, itu adalah makanan untuk berbagai jenis gu yang tak terhitung jumlahnya. Ingat, gu adalah perwujudan kekuatan, seperti jangkrik. Fang Yuan tahu lautan bunga ini dikatakan sebagai titik kultivasi terbesar klan Gu Yue. Semua orang kagum, mengatakan tempat itu luar biasa dan sangat indah. Dengan itu, tetua mengambil buku itu dan berkata dia akan memanggil satu nama pada satu waktu.
Siapapun yang dipanggil harus menyeberang ke sisi lain bunga dan berjalan lurus sejauh yang mereka bisa. Semakin jauh mereka pergi, semakin baik. Semua orang berteriak, mereka mengerti. Dan tentu saja, semakin jauh kamu melangkah, semakin baik bakat bawaanmu. Dengan tangan terkepal, dia yakin jika dia mendapat nilai bagus, seluruh hidupnya akan berubah. Nama pertama yang dipanggil adalah Chen Bo. Dia masuk ke dalam air, menyeberangi sungai, dan menuju ke bunga-bunga. Dengan gigi terkatup, dia mengambil langkah pertama, langkah kedua, dan berhenti di langkah ketiga, mengulangi pada dirinya sendiri, ayo, satu langkah lagi. Tapi tidak terjadi apa-apa, dan tetua menghela napas. Chen Bo, 3 langkah. Bakatnya tidak cukup untuk menjadi Master Gu. Pria malang itu pergi dengan kalah, dan kemudian seseorang bernama Zhao Zi dipanggil. Fang Yuan melihat, berpikir, tidak semua orang punya cukup bakat untuk menjadi Master Gu. Umumnya, hanya 5 dari 10 orang yang cukup untuk batas minimum. Di klan Gu Yue, ini sedikit berbeda dan mencapai hingga 6 dari 10. Ini karena leluhur agung generasi pertama adalah sosok legendaris, dan karena cara dia berkultivasi, seluruh garis keturunannya membawa gen yang kuat. Itulah mengapa rata-rata di klan Gu Yue di atas normal. Orang tua itu memandang semua orang dan berkata, gagal lagi. Berikutnya adalah seseorang bernama Mohe menyeberangi danau, mulai berjalan, mengambil 10, 20, 30, total 36 langkah. Orang-orang terkejut dan tetua memujinya, mengatakan Mobai memiliki bakat tingkat B. Dia menyuruh anak itu mendekat karena dia ingin melihat lautan purba yang dimilikinya, yang pada dasarnya adalah cadangan kekuatan. Kemudian dia meletakkan tangannya di bahunya dan memujinya, mengatakan dia memiliki lautan berukuran 6x6. Ini berarti dia bisa dilatih dengan giat. Ini menunjukkan bahwa seseorang bisa memiliki bakat dari D hingga A, mengabaikan mereka yang tidak memiliki bakat sama sekali. Tingkat D, jika dilatih sejak muda, bisa menjadi Master Gu tingkat 1, cukup untuk menjadi fondasi keluarga mereka. Bakat tingkat C, setelah 2 tahun, menjadi Master tingkat 2, dan bisa menjadi salah satu pilar klan. Seseorang dengan tingkat B adalah sesuatu yang diurus oleh seluruh klan, karena pada akhirnya, mereka bisa menjadi salah satu tetua. Dengan 6 hingga 7 tahun pelatihan, mereka bahkan bisa mencapai tingkat 3. Dan kemudian ada tingkat A. Keberadaan seseorang di tingkat ini saja sudah dianggap sebagai berkah bagi klan. Seseorang yang harus dirawat dengan cara terbaik, dan dalam waktu sekitar 10 tahun, mereka akan menjadi Master Gu tingkat 4. Sejak saat itu, mereka akan memenuhi syarat untuk posisi kepala klan. Kembali ke pertemuan, tetua memujinya dan berkata bahwa selama dia terus berlatih keras, dia pada akhirnya bisa menjadi salah satu tetua, jadi ada baiknya memberikan yang terbaik. Di latar belakang, salah satu master terkekeh berkata, bagaimana menurutmu tentang cucuku? Dia tidak buruk sama sekali, Tuan. Kilian. Tampaknya yang berambut merah adalah Kilian, yang tidak begitu menyukai nadanya. 1 jam kemudian, tetua itu ragu-ragu. Garis keturunan semakin menipis. Dalam beberapa tahun terakhir, klan tidak memiliki master untuk memperkuat garis keturunan. Di generasi keempat, hanya kepala klan yang memiliki tingkat 5, tetapi dia tewas lebih awal dan tidak meninggalkan keturunan. Generasi-generasi klan Gu Yue ini semakin lemah. Kemudian Qi Cheng dipanggil. Tentu saja, dia berhubungan dengan Kilian, dan dia datang dengan sangat gugup. Dia sudah berada di tengah-tengah bunga di langkah nomor 35. 36, tetua tersenyum, dan semua orang sekarang berkomentar. Kilian menyuruh Mo Cheng untuk melihat. Anaknya berbakat. Namun, Fang Yuan di sana berpikir, tunggu sebentar. Jika aku ingat dengan benar, Ciciang dan keluarganya dihukum karena berbuat curang dalam upacara kebangkitan. Kenyataannya adalah, dia hanya memiliki bakat tingkat C, tetapi kakeknya entah bagaimana membantu memalsukan hasilnya. Itulah sebabnya mereka percaya dia memiliki bakat tingkat B. Sebenarnya, jika aku ingin curang, ada banyak cara untuk melakukannya. Beberapa metode jauh lebih sulit dideteksi daripada yang dia gunakan. Dan dengan bakat tingkat B, misalnya, aku akan menerima dukungan besar dari klan, tapi sayangnya aku tidak bisa menyiapkan apapun, karena aku baru lahir kembali kemarin. Pada dasarnya, dia akan curang jika bisa. Hanya saja sayang dia tidak bisa. Namun, hal yang paling berbahaya adalah jika dia curang, dia tidak akan bisa memalsukan kultivasi, perkembangannya, dan pada akhirnya akan terbongkar. Di sisi lain, Cicang berbeda, karena kakeknya adalah salah satu tetua. Sebagai salah satu posisi dengan otoritas paling besar, dia dapat dengan mudah menutupi perbuatan cucunya. Ini semua karena perselisihan antara kedua tetua yang ingin menunjukkan siapa yang memiliki cucu yang lebih baik. Dia menyembunyikan ini dengan sangat baik di kehidupan sebelumnya, dan jika bukan karena insiden tertentu, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Fang Yuan mulai mempertimbangkan. Bagaimana jika aku mengungkap semua ini sekarang? Mungkin aku bahkan bisa mendapat hadiah kecil dari klan, tapi aku juga akan menyinggung Kilian yang kuat yang merupakan tetua keluarga yang
bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Juga tidak mungkin aku bisa memerasnya, karena dengan statusku yang rendah, semua ini hanya akan menjadi bumerang bagiku. Monolog itu terganggu saat nama Fang Yuan dipanggil. Bab berikutnya dimulai dengan menceritakan salah satu legenda tertua, Gu Harapan. Dalam legenda, saat dunia terbentuk dan hanya berupa daratan buas dan dilema berbahaya, di antara binatang-binatang paling liar yang berkeliaran di bumi, manusia pertama muncul. Namanya adalah Ren Exu. Semua orang di sekitarnya tertarik untuk melahapnya. Namun, Ren Su tidak memiliki tubuh sekeras batu, atau gigi tajam maupun cakar binatang buas. Jadi, bagaimana dia bisa melawan semua dilema ini? Sumber makanan tidak stabil, dan dia harus bersembunyi setiap hari. Manusia pertama berada di dasar rantai makanan dan nyaris tidak bisa bertahan hidup. Pada saat inilah seekor Gu datang kepadanya dan berkata, "Jika kau menyerahkan hidupmu, kami akan membantumu mengatasi kesulitan ini." Dengan itu, Ren Su menyerahkan masa mudanya untuk 3 Gu terhebat. Gu ini memberinya kekuatan, dan dengan kekuatan ini, hidupnya mulai berubah. Sumber makanan menjadi stabil, dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dia bertarung dengan berani dan tanpa ampun, mengalahkan banyak masalah, tetapi dia segera menyadari bahwa kekuatan bukanlah segalanya. Saat menghadapi sekelompok masalah, kekuatan bukanlah segalanya. Ren Exu merenungkan kekalahan itu dengan getir, dan karena tidak dapat menemukan jawaban, dia memberikan tahun-tahun pertengahan hidupnya kepada Gu terindah dari semuanya, dan Gu kedua ini memberinya kebijaksanaan. Dengan ini, Ren Su mulai mengerti cara berpikir dan merenung. Dengan kebijaksanaan yang didapatnya ini, dia mampu mencapai lebih banyak tujuan yang sebelumnya tampak mustahil. Dengan ini, dia tidak hanya membunuh banyak masalah, tetapi juga memakannya dan bahkan meminum darahnya. Dia bertahan hidup dengan kegigihan, tetapi hal-hal baik tidak bertahan selamanya, dan akhirnya Ren Su menua. Seiring masalahnya bertambah seiring usianya, Gu itu bertanya, "Manusia, apa yang kau inginkan? Kau tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan kepada kami." Menyadari hal ini, kekuatan dan kebijaksanaan meninggalkannya. Tanpa keduanya di sisinya, Ren Su sekali lagi dikelilingi oleh masalah-masalahnya, tua dan tidak bisa melarikan diri. Gigi-giginya yang tua dan goyang yang telah tanggal bahkan tidak bisa mengunyah tanaman dan buah-buahan, dan Ren Su roboh lemah di tanah, menyerah pada semua dilema di sekelilingnya. Saat itulah sesuatu muncul di depannya dan berkata, "Manusia, terimalah aku, dan aku akan membantumu melarikan diri dari dilema apapun." Ren Su menjawab Gu itu bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Kekuatan dan kebijaksanaan telah meninggalkannya. Dia paling banyak hanya memiliki beberapa tahun hidup yang tidak seberharga masa mudanya. Jika dia memberikan apapun pada saat ini, hidupnya akan segera berakhir. Meskipun pada detik itu, dia dikelilingi oleh dilema, setidaknya dia tidak akan mati seketika. Dia ingin hidup selama mungkin, bahkan jika hanya untuk 1 detik lagi. Dan karena itulah Gu baru ini harus pergi. Dia, Ren Su, tidak punya apapun yang ingin dia berikan padanya. Namun, Gu itu menjawab bahwa di antara ketiganya, permintaannya lah yang paling kecil. Jika manusia itu hanya menawarkan hatinya, itu sudah cukup. Mendengar ini, Ren Su lalu mengulurkan tangannya dan berkata tidak apa-apa. Dia akan memberikan hatinya. Itulah Gu Harapan yang menyuruhnya untuk lari. Saat itulah Ren Exu mengerti bahwa yang paling ditakuti oleh dilema kehidupan adalah harapan. Dan sejak hari itu, setiap kali dia menghadapi masalah apapun, dia memberikan hatinya padanya. Sebentar lagi, kita akan mengerti bagaimana ini berhubungan dengan Fang Yuan. Pelajaran di sini tampaknya positif, tetapi kenyataannya adalah harapan hanya ada dalam keputusasaan. Itu tidak menyelamatkan Ren Su, itu tidak menghilangkan penderitaannya, juga tidak menjamin keberhasilannya. Belum lagi itu hanya muncul setelah dia kehilangan segalanya. Bagi Fang Yuan, itu lebih seperti harapan tidak menyelamatkanmu. Itu hanya memberimu kekuatan yang cukup untuk menahan penderitaan sampai engkau menemukan jawaban. Dan pada saat itu, nama Fang Yuan dipanggil. Dia tersenyum, berpikir ini menjadi semakin menarik. Dia menyeberangi danau, dan mengambil langkah pertama. Kakinya mulai diselimuti oleh energi keemasan, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa Gu Harapan telah mulai bergerak. Kemudian, sebuah energi muncul di dadanya, sementara tetua mengamatinya. Semua orang di sekitar mengatakan kekuatan yang terkonsentrasi padanya lebih kecil dari yang diharapkan, dan tetua yakin ini bukanlah tanda bakat peringkat A. Fang Yuan sudah mengambil 23 langkah, lalu dia fokus, mengepalkan tinjunya, dan maju ke 26, 27, sampai dia merasakan sesuatu di dadanya. Pupil matanya membesar, napasnya menjadi berat, dan dia mulai kehilangan kesadaran. Kemudian, dia berhenti sejenak dan berkata pada dirinya sendiri bahwa upacara kebangkitan telah berhasil. Ini adalah langkah pertama dalam harapannya untuk mencapai keabadian.
Celah yang dimilikinya misterius dan tidak biasa, dan meskipun berada di dalam tubuhnya, itu tidak berbagi ruang dengan organ manapun. Itu sangat besar dan sangat kecil pada saat yang sama, dan banyak yang mengetahuinya sebagai lautan bukaan purba. Sebuah selaput cahaya kecil menopang segalanya, dan bakat Fang Yuan hanya mampu mencapai 44% dari bukaan lautannya. Inilah batasan seseorang dengan peringkat C. Mulai sekarang, tetesan bisa jatuh ke dalam lautan purba, dan ini akan mewakili vitalitas dan jiwanya. Dengan kata lain, dia mengambil langkah pertama untuk menjadi Master Gu peringkat 1. Dia mencoba mengambil langkah lain, tetapi meletakkan tangannya di lutut, mengatakan bahwa seperti yang telah dia prediksi, dia tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tetua di sampingnya bertanya apakah dia benar-benar tidak bisa melanjutkan. Fang Yuan menoleh ke belakang dan berjalan pergi. Pada saat itu, semua orang terkejut. Bagaimana bisa Fang Yuan yang legendaris hanya mengambil 27 langkah? Itu adalah bakat peringkat C. Mustahil untuk berpikir bahwa seseorang yang dianggap jenius klan begitu lemah. Mereka pasti telah membuat kesalahan. Ada yang salah. Semua orang yakin kakak laki-laki itu akan memiliki bakat peringkat A. Fang Zheng ada di sana berpikir bahwa bukan hanya dia yang yakin akan bakat Fang Yuan, tetapi juga paman, bibi, dan seluruh klan. Para tetua di sisi lain memiliki tatapan tegas, bertanya-tanya apakah hasilnya salah, apa yang terjadi. Penyelenggara tes, meskipun takut, mengatakan semua orang menonton. Curang sangat sulit, tetapi salah satu tetua menyela dan berkata, ya, terkadang anak muda yang berbakat dalam menulis, ingatan bahkan kekuatan dan kelincahan, memiliki lautan purba yang kuat, tetapi semua ini tidak menjamin bahwa dia akan benar-benar bangkit sebagai peringkat A. Tetua itu meletakkan tangannya di wajahnya, kecewa, mengatakan harapan klan telah hancur. Memang, generasi klan Gu Yue saat ini jauh lebih lemah daripada generasi pertama. Di bab berikutnya, kita melihat kehidupan Fang Yuan berlalu. Saat dia menerima peringkat C, dia terkejut. Pria malang itu jatuh ke dalam air ketakutan, sementara semua orang menatapnya. Bahkan dia tidak bisa mempercayainya, tetapi sekarang di masa kini, dia tenang. Menatap tangannya, dia berkata bahwa ketika masalah muncul, satu-satunya hal yang bisa engkau lakukan adalah memberikan hatimu pada harapan. Jika orang lain merasa kecewa, biarkan saja mereka terus merasa seperti itu. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Apa urusannya ekspektasi dan kekecewaan orang lain dengannya? Dia mengikuti jalannya sendiri. Biarkan orang lain kecewa, kehilangan ilusi, dan tidak bahagia sesuka mereka. Tetua itu menghela napas sekali lagi dan memanggil Fang Zheng, yang menjadi gugup dan tersandung, kakinya mengenai kaki yang lain, jatuh ke air, dan semua orang tertawa. Tetua itu sudah meletakkan tangannya di wajahnya, berkata, demi Tuhan, saudara-saudara Fang ini tidak ada yang istimewa. Dia menjadi aib hari ini bagi keluarga ini. Pria malang itu menatap dirinya sendiri di air, ketakutan, ketika tiba-tiba seseorang datang di sampingnya, mengangkatnya, dan menatapnya. Zheng gemetaran, tidak tahu harus berkata apa, terbatuk-batuk. Di sekitar, semua orang tertawa mengatakan saudara-saudara itu identik, bahkan dalam masalah mereka. Tetua ada di sana menunggu. Sampai Fang Yuan mendekati telinga Zheng dan mengatakan sesuatu, jalan menuju masa depan akan menarik. Tampaknya itu adalah sesuatu yang positif karena Zheng sedikit tersipu. Setelah menatap Fang Yuan sesaat, dia berbalik dan berjalan menuju bunga-bunga. Dia tidak pernah membayangkan kakaknya akan setenang itu. Dia menutup matanya dan mulai berjalan, berpikir jika itu adalah dirinya. Tiba-tiba, dia dibangunkan oleh seseorang yang meneriakkan 43 langkah. Pria tua itu tersenyum, mengatakan itu adalah bakat peringkat A. Semua tetua sekarang tercengang. Sudah 3 tahun sejak bakat tingkat ini muncul di klan Gu Yue. Itu tidak bisa dipercaya. Qi Liang berkomentar, akhirnya, garis keturunan Gu telah menerima seseorang untuk membangkitkan kekuatannya. Keluarga Qi sudah menerima untuk mengadopsi anak laki-laki Fang Zheng saat ini. Namun, perdebatan dimulai dengan yang lain mengatakan tidak mungkin. Keluarga Qi lemah, korup, dan tidak bermoral. Mereka tidak punya kemampuan untuk membimbing seseorang dengan kekuatan semacam ini. Lebih baik keluarga Mo yang membesarkannya. Semua orang memperebutkan anak itu ketika seorang pria tua lain mengatakan mereka semua tidak memenuhi syarat. Hanya pemimpin saat ini yang memiliki kualifikasi untuk membesarkan seseorang dengan bakat peringkat A. Tetua terakhir mengamati, dan dengan itu, seminggu berlalu. Di hari yang cerah, di sebuah ruangan, pria itu menjelaskan bahwa Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Dunia memiliki ratusan spesies, ratusan Gu. Mereka hidup di sekitar kita, dari tanah hingga tanaman. Bakat peringkat B berarti seseorang dapat mengakses hingga 70% dari lautan purbanya. Sementara individu peringkat E dapat memanfaatkan hingga 90%. Orang tipe ini hampir dijamin akan menjadi master kultivasi. Hanya mereka yang bisa mencapai peringkat 5, dan siapapun yang melampaui itu akan menjadi legenda.
Namun, saat instruktur memberikan kuliah ini, seseorang sedang tidur di kelas. Orang lain berbisik, wow, dia sudah tidur di kelas sepanjang minggu. Menurut rumor, dia berkeliaran di desa pada malam hari dengan cara yang aneh. Setiap hari, dia di luar dengan kendi arak, minum-minum. Sangat menyedihkan melihat seseorang yang pernah dianggap jenius berakhir dengan bakat peringkat C. Melihat Fang Yuan terbaring di sana, pria tua itu berpikir, seminggu, dan dia masih seperti ini. Aku pasti salah mengira anak ini adalah seorang jenius. Aku sudah berbicara dengannya berkali-kali, tapi semuanya sia-sia. Dia melakukan apapun yang dia mau, tidur di kelas dan membuat semua orang pusing. Terserahlah. Dia hanya bakat peringkat C, dan bertingkah seperti ini, klan hanya rugi jika berinvestasi apapun pada anak ini. Dia kembali dari kelas, berbicara tentang bagaimana desa itu diciptakan oleh 2 master dan leluhur peringkat 5 satu-satunya. Mereka membangun segalanya di sini. Lama setelah itu, pemimpin klan keempat muncul dengan bakat yang tak tertandingi, yang akhirnya juga mencapai peringkat 5. Jika bukan karena iblis tak tahu malu dan serangan yang tepat, dia mungkin telah mencapai peringkat 6, atau mungkin tidak. Siapa yang tahu? Semua orang mengutuk biksu bunga arak itu, mengatakan bajingan ini merusak garis keturunan klan Gu di masa depan. Biksu bunga yang terkenal adalah master peringkat 5, terkenal karena memaksa gadis-gadis yang tidak menginginkannya. Dia berkelana ke seluruh pegunungan Qin Mao dan melakukan banyak kejahatan di desa Gu, tetapi ditemukan oleh pemimpin generasi itu. Setelah berhari-hari pertempuran brutal, biksu itu akhirnya berlutut memohon pengampunan. Pemimpin keempat berbelas kasih dan mengampuni nyawanya. Namun di saat lengah, biksu itu mengambil kesempatan dan melancarkan serangan diam-diam. Diliputi amarah, tetua keempat membunuhnya, tetapi luka dan racunnya tidak dapat disembuhkan, dan akhirnya dia meninggal. Bahkan dengan kematian seperti itu, dia dianggap sebagai pahlawan yang mengorbankan dirinya untuk desa. Fang Yuan membuka matanya dan meregangkan tubuh, berkomentar bahwa di kehidupan sebelumnya, seseorang juga menemukan warisan dari cerita ini. Jadi mengapa begitu sulit baginya untuk menemukannya sekarang? Dia ingat salah satu master klan yang patah hati dan mulai minum. 2 bulan kemudian, ketika dia tidur di luar desa, seekor cacing arak aneh menemukannya, makhluk yang sangat langka. Pria itu memutuskan untuk mengikutinya, dan di dalam, dia menemukan tulang dan warisan dari biksu arak tua itu. Dengan itu, dia mendapat banyak manfaat, kekuatannya meningkat, dan bahkan gadis yang telah meninggalkannya kembali. Masalah bagi Fang Yuan adalah dia hanya mendengar sebagian kecil dari cerita ini, jadi dia tidak tahu persis di mana pria ini menemukannya. Bukannya dia tahu dia akan dilahirkan kembali saat ini. Pertanyaannya tetap, di mana tepatnya pria dari cerita pertama itu mati sehingga dia bisa menemukannya sebelum yang lain? Dalam beberapa minggu terakhir, dia membeli arak dan berjalan-jalan di sekitar desa, tapi sayangnya, cacing arak itu tidak pernah muncul. Makhluk ini memiliki kekuatan vitalitas yang sangat tinggi dan akan jauh lebih baik daripada apapun yang bisa ditawarkan klan. Sayang sekali dalam sekejap mata, hari sudah bulan April, dan sekarang dia kehabisan waktu karena apa yang akan datang. Guru berkata mereka telah belajar segalanya tentang membuka lautan purba dan cara memusatkan esensi di dalam tubuh. Sudah waktunya bagi mereka semua untuk memurnikan Gu pertama mereka. Ketika kelas ini berakhir, mereka semua seharusnya pergi ke ruang akademi dan memilih salah satu cacing yang ditawarkan. Hanya ketika mereka selesai memurnikan Gu pertama mereka bisa kembali untuk berpartisipasi dalam kelas. Ini juga merupakan tugas pertama yang mereka terima, dan siapapun yang menyelesaikannya lebih dulu akan menerima hadiah 20 batu purba. Apakah itu sebabnya Fang Yuan mencari cacing arak itu? Karena Gu cahaya bulan yang ditawarkan klan pasti biasa-biasa saja. Semua orang berlari menuju ruang akademi. Sementara cerita mengatakan bahwa bagi seorang Master Gu, memurnikan makhluk adalah kunci kekuatan, semua orang bersemangat, dan seorang pria dengan bandana menyuruh mereka untuk membentuk barisan sekarang karena hanya boleh satu persatu. Pintu-pintu terbuka tak lama setelah itu, dan mereka yang mengantre melihat orang-orang di sebelah kiri keluar sambil tersenyum. Di tengah ruangan, ada vas dupa dan beberapa pot di dinding. Fang Yuan memperhatikan bahwa Gu, seperti para master, juga dibagi menjadi 9 tingkat, dan semua yang ada di ruangan ini adalah tingkat 1. Biasanya, ini benar, karena master peringkat 1 hanya bisa menggunakan Gu peringkat 1. Untuk menggunakan sesuatu di atas levelmu, kau harus membayar harga yang sangat mahal. Belum lagi kau harus entah bagaimana memberi makan makhluk ini, dan master tingkat 1 tidak mampu melakukannya. Dan itulah mengapa setiap pemula mendapatkan makhluk tingkat 1 kecuali dalam situasi yang sangat istimewa. Yang sedikit diketahui adalah ada makna besar pada makhluk pertama yang dimurnikan oleh master. Itu akan menjadi bagian vital dan terhubung selamanya dengan hidup mereka. Jika makhluk pertama mati, masternya juga membayar harga yang sangat mahal.
Itulah mengapa Fang Yuan ingin menemukan cacing arak dan memurnikannya, tapi sayangnya dia masih belum menemukan apa-apa tentang itu. Dia juga tidak tahu apakah dia akan bisa menemukannya atau jika orang lain yang akan menemukannya. Jadi untuk berjaga-jaga, dia akan mengambil gu cahaya bulan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu pilihan paling umum di klannya. Gu ini tidak diciptakan oleh alam. Itu dibudidayakan dengan metode rahasia klan Gu Yue. Karena alasan ini, itu tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Banyak yang bahkan akan mengatakan itu pada dasarnya adalah simbol klan mereka. Dia pergi dengan frustrasi, karena gu arak itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan yang ini. Meskipun gu cahaya bulan adalah spesialisasi desanya, itu jauh lebih sedikit membantu dalam kultivasi daripada cacing arak. Dan begitulah kita di sini sekali lagi, lalu temanku melihatku dengan 2 botol arak. Setiap hari, saat senja, Fang Yuan telah melakukan ini. Dia membeli dan mulai berjalan-jalan di sekitar desa, berharap gu arak akan muncul. Seorang pria gemuk pergi mengambil batu, berterima kasih pada anak laki-laki itu karena datang untuk membeli. Yang disebut batu purba adalah mata uang dunia ini, dan pada saat yang sama, mereka memadatkan energi dan materi esensi. Mereka sangat penting untuk membantu Master Gu dalam kultivasi. Mereka memiliki atribut keuangan dan properti yang dapat digunakan. Namun, Fang Yuan menghabiskan semuanya dengan cara yang sama, meskipun dia yakin itu mungkin tidak cukup. Dia meninggalkan tempat itu sambil mengingat bahwa itu adalah 2 kendi arak setiap hari, dan dalam 7 hari terakhir, dia belum melihat tanda apapun. Uang yang dia tabung hampir habis, yang menjadi masalah karena uang itu adalah batu purba, yang juga bisa membantunya berevolusi. Dengan menggunakan batu yang cukup, engkau bisa berakselerasi, hingga mendekati mereka yang memiliki tingkatan di atasmu. Dan, sayangnya, besok dia tidak akan punya batu lagi untuk membeli arak. Pertanyaannya tetap, jika gu arak tidak muncul, apakah gu cahaya bulan benar-benar harus menjadi gu vitalku? Para tetua akademi mengatakan bahwa orang pertama yang memurnikan akan mendapatkan 20 batu. Dan saat ini, semua orang pasti di rumah bersaing untuk posisi ini, yang mana tidak adil karena pada kenyataannya ini adalah kompetisi yang lebih menguji bakat. Ia, dengan bakat peringkat C-nya, tidak punya kesempatan untuk menang. Saat dia sedang memandangi kota, seseorang meneriakinya, membuatnya menoleh ke belakang, menanyakan apakah dia pergi ke kedai untuk membeli minuman lagi. Itu Fang Zeng, mengatakan bahwa semua orang khawatir, paman dan bibi, dia harus berhenti minum. Ada banyak orang yang peduli padanya, yang tidak ingin melihatnya seperti ini. Fang Yuan berkata lucu bagaimana manusia berubah dalam sebulan. Hanya seminggu setelah kebangkitan, segalanya benar-benar terbalik dalam hubungan antara dia dan adiknya. Fang Yuan jatuh dari langit dan kehilangan gelar jeniusnya dan dihancurkan tanpa ampun. Dan Fang Zeng mulai bersinar menuju langit sebagai bintang baru. Bagi anak laki-laki itu, yang merasa berada di titik terendah, dikelilingi kegelapan, dan tiba-tiba diangkat dari sana dan dibawa ke langit dan cahaya, sulit untuk beradaptasi. Dari satu saat ke saat berikutnya, dia yang diabaikan dan tidak dikenal sekarang terus-menerus menjadi sorotan orang. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang belajar berjalan di dunia baru ini, jatuh dan mencoba memahami apa itu kehidupan. Fang Zeng terus berpikir, wow, apakah ini yang selalu dialami kakakku? Di saat yang sama itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu juga sangat sulit. Sementara semua ini terjadi, Fang Zeng tidak bisa tidak mengingat suara-suara yang mengatakan bahwa kakaknya telah jatuh ke dalam depresi dan menjadi pemabuk. Dia tidak pulang pada malam hari, bahkan tidur selama pelajaran. Zeng tidak bisa mempercayainya. Kakak laki-laki yang dipandang sebagai seorang jenius, yang merupakan bayangan di atasnya, sekarang berada dalam keadaan hancur dan putus asa ini. Pada saat itu, dia berpikir, tunggu, bukankah ini bukti pertumbuhanku sendiri? Dan sedikit demi sedikit, dia sampai pada kesimpulan bahwa kakaknya yang hebat hanyalah orang biasa. Bagaimanapun juga, dia, Fang Zeng, adalah yang terpilih. Itulah kebenarannya. Kemudian dia memberitahu Fang Yuan bahwa dia perlu sadar akan hidup, tapi dia tetap dengan mata tanpa emosi yang sama. Zeng menatapnya sejenak lalu membuang muka. Pada saat itu, dia bertanya-tanya, apa masalahmu? Kenapa kau bahkan tidak punya keberanian untuk menatap mata kakakmu? Aku sudah berubah. Aku sudah berubah total. Tapi kemudian Fang Yuan berjalan melewatinya sambil bertanya, apa yang kau lihat? Ayo pergi. Zeng tidak menyukai semua ini, tapi terus mengikuti dalam bayang-bayang. Matahari mulai terbenam, dan kami tiba di rumah paman, mengatakan bahwa dalam sekejap mata, mereka berdua sudah berusia 15 tahun. Sungguh luar biasa bahwa keduanya menjadi Master Gu, terutama Fang Zeng. Paman berkata dia sangat bangga, dan itulah mengapa dia akan memberi mereka 6 batu purba. Pelayan menyerahkannya sambil berkata bahwa untuk memurnikan Gu, mereka harus mengonsumsi banyak esensi, jadi mereka akan membutuhkan ini.
Fang Yuan mengambilnya tanpa banyak bicara, sementara Zeng berterima kasih dengan gembira mengatakan dia tidak pernah membayangkan akan menerima sesuatu seperti ini. Dia berdiri, mengatakan dia akan selalu membawa mereka di dalam hatinya, dan tidak akan pernah melupakan ini. Bibi memintanya untuk duduk dan tenang, mengatakan bahwa mereka bukan anak kandung mereka, tetapi mereka selalu membesarkan mereka dan bangga akan hal itu. Bagi Paman dan Bibi, mereka seperti anak laki-laki sungguhan. Mereka bahkan sering berpikir bahwa jika mereka bisa menjadi anak-anak mereka, itu akan menjadi hal terbaik di dunia. Lalu Paman berkata, "Anak-anak, aku sudah berbicara dengan bibimu, dan kami berpikir untuk akhirnya benar-benar mengadopsi kalian. Sungguh, kalian akan menjadi bagian dari keluarga. Fang Zeng, apakah kau mau?" Seketika, dia tersenyum, sangat senang, menangkupkan tangannya, berkata, "Sejak orang tuaku meninggal, aku selalu ingin punya keluarga sendiri." Bibi tersenyum dan berkata, jika begitu, dia harus berhenti memanggil mereka Paman dan Bibi. Zeng, dengan gembira, "Ayah, Ibu." Dan dia tersenyum, mengatakan sangat senang memiliki anak laki-laki seperti ini. Sungguh, tidak sia-sia mereka membesarkan mereka sebagai anak sejak awal. Namun semuanya berubah ketika Paman bertanya pada Fang Yuan apa yang dia pikirkan. Dia hanya menggelengkan kepalanya, menandakan tidak. Zeng hendak mengatakan sesuatu, tetapi Paman berkata tidak apa-apa. "Fang Yuan, kami tidak akan memaksamu. Nak, kau sudah berusia 15 tahun. Kau bisa cukup mandiri. Selain itu, kau punya cukup kekuatan untuk meneruskan garis keturunan Fang. Paman bahkan menyiapkan 200 batu purba sebagai dukungan finansial karena kita tidak akan bersama lagi." Zeng terkejut, sementara Fang Yuan hanya berterima kasih dan mengatakan jika mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, dia akan pergi. Saat dia pergi, Zeng memberitahu ayah dan ibu untuk menunggu sebentar bahwa kakaknya berpikir yang salah. Dia akan menasihatinya sekarang dan berbicara dengannya. Tapi Paman berkata, tidak perlu, dipaksa. Zeng, kau memiliki bakat peringkat A sudah membuat ayahmu sangat senang dan puas. Dan mulai sekarang, semua pelayan akan memperlakukan Tuan Muda Zeng dengan sangat hati-hati. Dia berterima kasih, mengatakan kalau begitu tidak apa-apa, dia pergi. Tak lama setelah itu, Paman berkata sepertinya si sialan Fang Yuan itu melihat rencana mereka. Sebenarnya dalam peraturan klan ditetapkan bahwa putra tertua pada usia 16 tahun memenuhi syarat untuk mewarisi warisan keluarga. Orang tua Fang Yuan, ketika mereka meninggalkan kekayaan, dan sampai hari ini, itu telah dikelola oleh Paman dan Bibi. Ini bukan jenis warisan yang bisa dibeli dengan 200 batu purba. Dan jika dia diadopsi oleh Paman dan Bibi, dia juga akan kehilangan hak atas kekayaan seperti itu. Tapi sekarang, sebagai anak yang mandiri, dia membawa nama Fang dan, secara teori, memiliki hak itu. Namun Paman justru merayakannya, mengatakan tidak apa-apa. Mereka mengambil Zeng, dan Fang Yuan itu hanya punya bakat peringkat C. Namun, Bibi ingin tahu. Tapi bagaimana jika Fang Yuan memutuskan dia menginginkan kekayaan itu? Apa yang akan kita lakukan? Dia menjawab bahwa itu sederhana. Dia anak yang sangat tidak disiplin. Dia hanya perlu tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Tergantung pada tingkat keparahannya, mereka bahkan mungkin ingin mencabut haknya untuk menerima warisan orang tuanya. Bibi berkata itu akan sulit. Anak itu sangat cerdas. Bagaimana mereka akan memaksanya melakukan kesalahan? Paman menjawab bahwa itu sudah jelas. Jika dia tidak membuat kesalahan, mereka hanya perlu menjebaknya. Ya Tuhan, apa kau mau mati, Paman? Di bab berikutnya, kakak Zeng sedang minum tehnya saat Shen Kui datang memanggil, "Tuan muda, air panas untuk mandi sudah siap untukmu. Kalau begitu, bawakanlah, Nona." Lihat bagaimana dia masuk. Senyum di wajahnya dan dengan bayangan yang menawan, berkata, "Hamba yang rendah hati ini menyapa tuan besarnya." Sambil berpikir, si bodoh Fang Yuan itu menyia-nyiakan bakat peringkat C, sementara Zeng adalah seseorang dengan bakat peringkat A. Akan jauh lebih mudah untuk memenangkannya. Jadi ini adalah keberuntungan terbesar yang bisa kudapatkan. Wow, dia benar-benar ular berbisa. Hujan turun di atas kota. Fang Yuan berada di jendela sambil berpikir, sudah 3 hari 3 malam. Hujan yang tak henti-hentinya ini tidak berhenti. Karena dia perlu menyebarkan aroma arak untuk menarik cacing itu, mustahil melakukannya saat hujan. Karena bau hujan jauh lebih kuat. Belum lagi jika dia nekat keluar dan kehujanan, semua orang akan mulai bertanya-tanya apa alasannya bertingkah seperti ini. Dan Fang Yuan tahu bahwa engkau tidak boleh meremehkan orang di sekitarmu. Hanya orang bodoh yang akan bertingkah seolah-olah semua orang di sekitarnya bodoh. Dan itulah sebabnya saat ini, dia tidak punya pilihan selain membatalkan pencariannya. Di jendela, dia berpikir, selama masih seperti ini, aku tidak akan bisa mencari cacing arak. Pilihan teraman adalah memurnikan gu cahaya bulan. Namun, jika di tengah proses ini aku menemukan cacing arak, itu akan jauh lebih ideal. Tapi sepertinya, takdir tidak mau membantuku. Namun, hidup memang seperti ini.
Badai selalu muncul di langit yang cerah dan hal tak terduga terjadi kapan saja. Hal paling bodoh adalah berharap dalam hidup tidak akan ada rintangan yang ditemui. Dapat pelajaran lagi dari Fang Yuanku, tersayang. Dan dia di sana mengumpulkan esensi purba sebanyak mungkin. Tentu saja, karena ini adalah dasar kekuatan Master Gu, ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memurnikan dan menggunakan Gu manapun. Gu ini, yang merupakan esensi langit dan bumi, pembawa rahasia dunia, dan yang menentukan serta mengubah hukum alam. Makhluk hidup yang berada di bawah langit dan masing-masing lahir dari kehendaknya sendiri. Ketika seseorang seperti Fang Yuan mencoba memurnikan Gu, dia menentang kehendak alam, dan tentu saja Gu itu melawan. Dia menutup matanya, dan secara bertahap, persentasenya meningkat dari 1 ke 2 hingga 8%. Dalam 10 menit, dia mencapai 9, 10, 12%. 30 menit kemudian, tampaknya cahaya bulan mulai memurnikan. Dia melihat tangannya, mengatakan bahwa memurnikan Gu tidaklah sesulit itu, tapi di tangannya itu hanya akan bertahan selama 6 jam. Setelah periode ini, energi yang diberikan Fang Yuan akan habis, dan kemudian mencoba memperkuatnya lagi akan sama persis seperti memulai dari awal. Fang Yuan mengatakan bahwa setiap pemurnian adalah pertempuran gesekan. Dia memurnikan setengah dari Gu, tapi sudah menghabiskan 3/4 esensinya. Itulah sebabnya dalam proses pemurnian, energi selalu habis sepenuhnya. Dia perlu memulihkan energi tersebut dan, sekali lagi, kembali ke pemurnian terus-menerus. Ini adalah pertarungan antara Gu yang melepaskan diri dan dia yang mengerahkan semua energi yang dimilikinya. Dia menggunakan batu purba itu untuk mempercepat pemulihan alami energinya. Masalahnya adalah 30 menit kemudian, dia nyaris tidak berhasil mengisi seluruh C-nya, karena dia memiliki bakat peringkat C, dan masalahnya adalah dia hanya memiliki 6 batu. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang-orang dari keluarga Gu atau keluarga Mo yang memiliki semua tetua yang mendukung mereka, atau bahkan mencoba bersaing dengan Zhang. Sejujurnya, sejak awal, dia tidak punya kesempatan untuk memenangkan ini. Mungkin dia harus mengalihkan fokusnya dan kembali mencari Gu Arak. Dengan itu, dia berdiri, menyadari bahwa suara hujan tampaknya telah mereda. Setelah 3 hari 3 malam, dia akhirnya punya kesempatan. Tapi tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintu, memanggil Fang Yuan, mengomentari badai, dan mengatakan mereka membawakannya makanan dan arak. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menenangkan hatinya. Lihat siapa di sana? Shen Kui di pintu, dan dia menyuruhnya masuk karena dia datang di saat yang tepat karena dia lapar. Wow, dan dia datang dengan berdandan. Dia memakai semua aksesorisnya, gadis ini. Dan dia bilang dia bahkan tidak perlu membuka kotak untuk mencium aroma yang luar biasa. Sungguh, dia menginginkan semua yang ada di dalam kotak itu. Dia mulai melayani. Tunggu, apa itu sesuatu yang hijau yang kulihat? Aku tidak tahu. Dia memanggilnya, menarik lengannya, menyuruhnya duduk karena hari ini. Pelayan ini memberanikan diri untuk menemaninya minum. Oh, apa ini? Menjerat dirinya padanya. Mengatakan bahwa pelayan ini selalu menyukai Fang Yuan. Tidak peduli peringkat apa yang dia capai, dia selalu ingin berada di sisinya. Dan sekarang dia berada di saat yang sulit ini, dia ada di sana untuk memberinya semua kenyamanan yang dia inginkan. Wow, dia menjadi sangat dekat, mengatakan dia bersedia memberikan seluruh tubuhnya, dan lebih banyak lagi. Dia mengambil arak, minum sedikit, dan menyuruhnya untuk menemaninya malam ini. Tapi Fang Yuan menatapnya lekat-lekat, bertanya berapa lama dia akan berpura-pura. Gadis itu bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi. Fang Yuan, katakan padaku, apa yang kau inginkan? Ya Tuhan. Dia mulai mencekiknya. Dia mengangkatnya, mengatakan bahwa tampaknya paman dan bibinya menyuruhnya untuk merayunya. Pasti ada orang lain di luar tangga siap untuk menyerbu tempat ini. Ya Tuhan. Dia mengencangkan cengkeramannya di lehernya. Apakah dia membalas dendam atau mengambil keuntungan? Anak ini. Wow. Dia bahkan bertanya apakah dia benar-benar berpikir tumpukan daging di tubuhnya itu akan berhasil sebagai taktik padanya. Wow. Dia melemparkannya ke tanah, mencengkram dagunya lagi, dan bertanya apakah dia benar-benar ingin mati sekarang. Dia gugup, yakin bahwa Fang Yuan akan membunuhnya di sana. Dia terperangkap dalam cengkeraman iblis. Sementara dia mengatakan bahwa hanya karena dia telah melayaninya selama bertahun-tahun, dia tidak akan mati hari ini. Dia tahu keinginannya adalah untuk lari dari perbudakan, jadi dia harus mencari adiknya yang bodoh itu. Sekarang dia harus menghilang dari sana. Shen Kui tetap di luar, menunjukkan pemandangan yang luar biasa. Dan adegan beralih ke Fang Yuan, mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang luar biasa, jauh lebih menarik daripada kehidupan masa lalu. Kebaikan dari paman dan bibi ini, dia akan mengingatnya dalam-dalam. Ada sebuah pepatah, orang bijak adalah orang yang meramalkan dan menghindari bahaya. Ketika kekuatan tidak cukup, hanya orang bodoh yang menempatkan diri mereka dalam risiko. Itu adalah pepatah paling dasar, dan kita berganti adegan.
Saat mereka memburu Fang Yuan kita, dia pergi mencari hotel di kota untuk menjauh dari paman gila ini. Dia memesan beberapa guci arak, sesuatu untuk dimakan, dan kita berada di halaman luar. Saat ini, dia tidak punya cukup batu untuk mengolah gu cahaya bulan, dan bahkan belum beruntung menemukan gu arak. Harapannya adalah ketika dia menemukan gu arak yang ada di sebuah gua, dia juga akan menemukan lebih banyak batu di sana. Itu akan menjadi cara termudah untuk menyelesaikan semua masalah. Jika tidak, dia harus menerima bahwa kultivasinya adalah salah satu yang paling lambat dan mencari peluang lain. Masalahnya adalah sudah seminggu sejak dia pergi setiap hari untuk mencari makhluk itu, dan itu belum menunjukkan tanda-tanda apapun. Sementara dia makan dengan tenang, para pria mulai berteriak, meminta segelas arak lagi. Orang-orang itu berkelahi, makan, ketika salah satu dari mereka meminta arak terbaik yang mereka miliki. Pelayan memperingatkan bahwa yang terbaik yang mereka miliki cukup mahal. Pria pemberani seperti mereka pasti punya uang untuk membayar, tapi ada baiknya diketahui bahwa arak ini harganya 2 batu purba per guci. Orang-orang itu semua terkejut, siapa yang menghabiskan batu purba untuk membeli arak seperti itu. Jelas, bajingan itu pasti mencoba menipu semua orang. Lalu salah satu dari mereka berdiri dan berkata, orang ini menipu semua orang, ayo kita pergi dari tempat ini. Sampai seorang pria dengan bandana biru mengatakan bahwa jika mereka tidak punya uang, mereka harus tutup mulut dan meninggalkan tempat ini. Dia pasti bekerja di sana untuk melakukan itu. Karena pada saat itu, pria lain berdiri, mengatakan dia ingin seguci arak itu sekarang. Penjual hanya berterima kasih padanya, membanting guci di atas meja. Setelah dibuka, baunya menyebar, yang sejujurnya berwarna kekuningan, jadi tidak terlihat harum, tapi semua pemabuk menyukainya. Sementara pedagang itu berkata bahwa arak bambu hijau ini hanya tersedia di sana. Fang Yuan, dari sudut, mengamati. Dia tahu orang ini mengatakan yang sebenarnya. Tempat lain hanya menjual arak biasa. Namun, orang yang meminta untuk membeli itu sekarang ragu-ragu. Dia tidak menyangka orang itu akan benar-benar membawanya, dan sekarang dia harus membayar 2 batu. Tapi untuk menghindari rasa malu, dia berteriak menyuruh semua orang minum, bahwa hari ini dia yang traktir. Sudah kubilang, bandana biru itu berguna di pasar ini. Dia bilang kendi itu tidak cukup untuk 6 orang. Jika mereka semua ingin minum, mereka harus membeli lebih banyak. Orang yang membelinya mulai kehilangan kesabaran dan sudah ingin mengajak yang lain berkelahi sampai orang berbandana itu berbalik dan mereka melihat di pinggangnya plakat Master Gu peringkat 1. Pada saat itu, orang-orang bodoh itu semua membeku dan pria itu bertanya apakah mereka benar-benar ingin berkelahi. Jelas sekali, orang itu ketakutan, tetapi pria itu sudah mendekat. Dia merebut kendi itu, berkata baunya sungguh luar biasa, dan pria itu bilang dia boleh mengambilnya. Ini sebagai permintaan maaf kepada Tuan Besar, namun dia melempar kendi itu ke tanah, mengatakan tidak mungkin dia menerima permintaan maaf. Dia telah mencari batu purba seumur hidupnya, dan orang-orang bodoh ini menghabiskan batu untuk arak. Tampaknya, niat semua orang di sana adalah untuk mempermalukannya. Orang-orang bodoh itu menggelengkan kepala, mengatakan tidak, lalu membungkuk dan menyerahkan semua yang mereka miliki. Fang Yuan berkomentar tentang plakat itu, yang berarti dia adalah seorang kultivator peringkat 1. Selain itu, dia kelihatannya berusia sekitar 20 tahun. Dengan jumlah esensi sebanyak itu, dia mungkin berada di awal tahap pertama. Mencapai usia 20 tahun di awal tahap pertama, dia mungkin memiliki bakat peringkat D yang jelas di bawah Fang Yuan. Ini bahkan belum memperhitungkan kemampuan bertarungnya. Meski begitu, semua manusia menyerahkan batu mereka. Master Gu terlemah benar-benar berbeda dari seorang manusia biasa. Fang hanya berpikir bahwa sifat dunia tidak pernah berubah. Ikan yang lebih besar memakan ikan yang lebih kecil, membandingkannya dengan Tiongkok tempat asalnya. Hanya saja di dunia ini, segalanya lebih mudah untuk dilihat. Kemudian seseorang memberitahu Jiang Ye bahwa dia sudah memberi pelajaran. Cukup bermain-main dengan manusia. Biasa, dia sudah akan pergi sampai dia berbalik dan berkata, sekarang dia ingin melihat seseorang punya keberanian untuk meminum arak bambu hijau itu. Para pengecut itu ketakutan. Jelas, mereka tidak akan punya keberanian, tapi baunya terus keluar dari kendi itu. Dengan itu, dia sendiri meletakkan sumpit di atas meja. Fang Yuan berkata dia ingin kendi arak itu sekarang. Semua orang terkejut, sementara pria dengan ekspresi marah itu menoleh ke belakang. Semua orang menatap Fang Yuan yang tetap tenang seperti biasa. Lalu dia berkata, itu adik seperguruanku. Semua orang memperhatikan saat sang protagonis berdiri. Pedagang itu membawakan arak untuk Fang, dan dia pergi. Kukira akan ada perkelahian, tapi mereka tidak mau berkelahi dengan seorang Master Gu. Adegan berikutnya menceritakan tentang seorang jenius yang muncul 300 tahun lalu di klan Gu Yue, bakat luar biasa, dan seseorang yang berkultivasi hingga peringkat 5 di usia muda. Dia adalah perwujudan dari harapan dan tanggung jawab.
Namun, dia juga orang yang mengorbankan dirinya untuk melindungi penduduk desa dan tewas dalam pertempuran mematikan. Meskipun dalam pertempuran yang sama, inilah dia membuat biksu arak berlutut dan memohon ampun. Tapi pada akhirnya, dia tewas karena serangan licik si bajingan itu, dan ini adalah salah satu cerita paling terkenal di klan Guyue. Di kehidupan masa lalu Fang, dalam sebulan dari sekarang, seseorang menemukan cacing arak. Saat itulah sisa-sisa biksu arak ditemukan bersama dengan warisan yang ditinggalkannya. Dan dengan begitu dia menjadi salah satu orang paling terkenal di desa. Fang Yuan berpikir bahwa pada awalnya, dia tidak menyadari hal yang paling jelas dari semuanya. Jika dia akhirnya menemukan semua harta karun orang ini, tidak ada alasan baginya untuk memberikan informasi apapun kepada klan. Dia tidak punya kewajiban untuk merasakan kehormatan apapun karena menjadi bagian dari klan Guyue. Semua orang di sana membawa keserakahan di hati mereka, jadi mengapa dia harus menyerahkan harta karun apapun kepada para petinggi klan? Dan sekarang setelah dia menghabiskan hampir semua uangnya untuk membeli arak ini, inilah saatnya untuk pertaruhan terakhir. Malam itu adalah segalanya atau tidak sama sekali. Hujan yang turun selama 3 hari sangat mengerikan, tetapi sekarang udaranya lebih murni dari sebelumnya. Selain itu, pencarian sebelumnya tidak buruk karena dia berhasil memahami sedikit lebih baik di mana biksu arak mungkin telah mati. Dengan semua faktor ini selaras, dia yakin peluang keberhasilan terbesar adalah malam itu. Cairan itu jatuh ke atas batu dan aromanya menyebar ke seluruh hutan. Fang Yuan melirik ke samping, pergi ke batu lain, dan menuangkan sedikit lagi, menciptakan beberapa titik dengan bau arak. Dia terus berjalan melewati semak-semak, menuangkan sedikit di setiap batu di wilayah itu sampai tiba saatnya tetesan terakhir dituangkan. Itu jatuh di atas bunga, menetes di atas daun, sementara Fang Yuan mengamati. Baunya menyebar, dan sekarang dia yakin, tidak mungkin dia bisa menemukan cacing arak itu. Hanya memiliki 2 batu purba lagi dan perlu memurnikan gu cahaya bulan. Tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengambil risiko lagi. Terkadang, hidup memang seperti itu, penuh dengan tujuan menggoda yang sepertinya akan kau capai. Tapi semakin dekat kau, semakin banyak lika-liku yang muncul hingga akhirnya itu di luar jangkauanmu. Itulah ketidakberdayaan hidup dan, pada saat yang sama, pesona dari kehidupan itu sendiri. Dia mengamati bulan, seekor jangkrik dan memutuskan sudah waktunya untuk kembali. Namun dalam perjalanan pulang, saat angin bertiup, dia berbalik dan melihat makhluk bercahaya di tengah-tengah rumpun bambu. Dari penampilannya, kau bisa langsung tahu bahwa itu adalah cacing arak. Masalahnya adalah itu makhluk yang sangat cepat. Jika ia terbang, dia tidak akan pernah bisa menangkapnya. Dia harus menunggunya mabuk karena hanya dengan begitu ia menjadi sangat lambat dan saat itulah kesempatannya muncul. Cacing itu melompat dari dahan, terbang seperti peluru, jatuh ke tanah, pergi ke daun dan mulai minum. Setelah beberapa menit, Fang Yuan melihatnya sangat gembira dan mabuk total. Ia pergi ke bunga lain dan mulai minum lagi. Sangat gembira, tersenyum. Sangat lucu. Lalu, ia tampak dikelilingi oleh aura aneh dan mulai melayang di depannya. Ia terbang menjauh tapi sekarang jauh lebih lambat, dan Fang Yuan mengejarnya. Lari, bocah iblis, lari. Makhluk itu melarikan diri. Anakku, basahi kakimu. Ya Tuhan, ia jatuh ke air terjun. Di mana itu? Sekarang dia tahu di mana harta karun itu berada. Dan perlahan, dia menyeberangi air terjun dan menemukan dirinya di dalam sebuah gua. Dia melewati jalan sempit itu, berpikir bahwa di sana, dia mungkin menemukan ular licik, katak beracun, dan bahkan mungkin segala jenis jebakan. Semua ini adalah kemungkinan jebakan yang ditinggalkan oleh biksu arak, atau mungkin sama sekali tidak ada apa-apa. Dia melihat cahaya legendaris di ujung terowongan, bergerak maju sampai dia mengulurkan tangannya, dan berhasil keluar di sisi lain. Dia bingung. Dia harus berjalan jauh dan tidak pernah membayangkan akan benar-benar berhasil melewati tempat itu. Mungkin saja. Saat ini, dia berada di jantung gunung. Dan di sana, dia sudah melihat beberapa bunga dengan konsentrasi gu. Setiap jenis energi memilih wujud yang diambilnya, seperti misalnya gu arak yang memutuskan untuk mengambil wujud ulat sutra, yang lain mengambil wujud bunga, tanaman, dan pohon. Dan sekarang, di sana, di tengah-tengah pohon, ada si pemabuk yang mengantuk itu. Wow! Dia hanya mengulurkan tangan, mengambilnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tiba-tiba, dia melihat ke samping dan melihat kerangka biksu arak sialan itu. Pada saat itu, entah dari mana, dia akan melewati semuanya ketika tiba-tiba, seseorang bertanya apa yang disentuhnya. Pada saat itu, Fang Yuan waspada, bertanya-tanya apakah dia diikuti. Mungkin kepergiannya yang terus-menerus telah menimbulkan kecurigaan atau perhatian orang lain, atau mungkin itu adalah seseorang yang dikirim oleh pamannya. Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya mulai melintas di benak Fang Yuan saat dia mencoba mencari solusi untuk keluar dari situasi ini.
Dia masih di tahap pertama tanpa memiliki gu vital, yang pada dasarnya tidak punya cara untuk bertarung. Jadi bagaimana dia akan keluar dari situasi ini dengan keadaan yang begitu lemah? Tiba-tiba, suara itu berkata, "Engkau sudah diracuni olehku, dan dalam 7 hari, engkau akan menjadi kantong darah." Fang Yuan bertanya apakah dia menginginkan cacing arak dan mengatakan dia akan menyerahkannya. Namun, tiba-tiba suara itu berbicara sendiri, mengatakan akan memberikan semua yang diinginkannya, hanya memohon agar biksu bunga arak memaafkannya. Pada saat itu, Fang Yuan menyadari sesuatu yang aneh dan berbalik. Dalam apa yang tampak seperti proyeksi, ada biksu arak yang berhadapan dengan legenda klan. Biksu itu berkata sungguh menakjubkan dia mencapai peringkat 5 di usia yang begitu muda, namun sayang sekali dia tidak menyangka bocah dalam pertarungan itu begitu menyedihkan. Fang mengenali semua orang, dan bocah itu ada di tanah menangis, mengatakan dia bahkan tidak layak untuk debu di bawah kaki biksu itu. Dia sudah gila karena menantangnya seperti itu. Fang tahu, orang itu adalah pemimpin besar generasi keempat, dan biksu itu tertawa, mengatakan bajingan itu punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu. Dia datang ke tempat ini dengan tulus untuk menukar batu purba dengan anggrek bulan. Namun, bocah itulah yang datang dengan niat buruk, berpura-pura menerimanya dan memberikan minuman beracun. Namun, dia yang telah bertahan hidup, menyandang nama yang sama begitu lama, tidak akan diracuni semudah itu. Jika bocah itu menerima bantuan klan, dia akan menang, tetapi bahkan tidak seperti itu. Dia ingin menghadapinya sendirian untuk menggunakan kepala biksu itu demi meningkatkan reputasinya. Pemimpin keempat terus memohon untuk mengampuni nyawanya, mengatakan klan akan membawa batu purba yang tak terhitung jumlahnya. Dia meraih kaki biksu itu dan berkata dia akan selamanya bersumpah setia sampai akhir zaman. Biksu itu kemudian memperingatkan bahwa hanya dengan satu cara dia akan diampuni. Setiap minggu dia akan datang untuk menerima 3.000 anggrek bulan, dan sebagai gantinya, dia akan menetralkan racun di tubuhnya selama seminggu lagi. Tetua keempat sambil meneteskan air liur, berterima kasih padanya, mengatakan dia sangat berbelas kasih. Namun, tiba-tiba, dia mulai diselimuti racun dan menampar pemimpin keempat. Dia menggunakan teknik yang disebut bayangan bulan. Teknik ini tidak hanya sulit untuk diperhatikan, tetapi juga membuatnya sangat sulit untuk menggunakan lautan purba orang tersebut. Dan sekarang keadaan telah berbalik karena biksu itulah yang harus menyerah dengan patuh dan melayani selamanya. Namun biksu itu menggunakan kekuatan fisiknya dan mendaratkan pukulan di dada pemimpin keempat, membuatnya terbang, sementara para tetua lainnya menyerukan untuk membunuh iblis ini dan membalaskan dendam klan. Iblis itu mengamuk, tetapi sepertinya kekuatannya terhalang, atau setidaknya seharusnya begitu. Benar kan? Karena dia memukul semua orang. Lengan-lengan kesakitan. Semua orang terluka. Kurasa itu tidak berhasil. Dia bergerak untuk menyerang pemimpin keempat, tetapi pada saat itu, dia menjadi tidak bergerak. Rupanya, dia tidak bisa. Dia kehabisan energi untuk menyelesaikannya dan berkata dia akan kembali di masa depan. Dia melompat dari sisi ke sisi dan, tampaknya, telah melarikan diri. Kita kembali ke Fang Yuan yang melihat semua ini dan sekarang tahu seluruh ceritanya yang diceritakan dengan makhluk bernama Gu Foto Audio, pada dasarnya kamera serangga. Dan sekarang Fang Yuan tahu kisah sebenarnya tentang siapa yang benar-benar lebih kuat dan apa yang telah disembunyikan klan, dan justru karena alasan inilah harta karun ini tidak pernah diambil. Tidak ada yang menginginkan kekuatan biksu ini, karena itu akan mengarah pada cerita bahwa pada kenyataannya pemimpin keempat berkhianat dan bagi sang protagonis itu bahkan lebih baik. Dia sudah tidak punya niat untuk berbagi harta ini dengan siapapun, terutama sekarang. Satu-satunya masalah adalah ini berarti seseorang mungkin tahu dan lalu apa yang terjadi jika dia ketahuan. Namun, dalam hidup ini, kau tidak akan mendapatkan apa-apa jika tidak mengambil risiko. Dengan itu, dia merobek akar dan batang pohon, bahkan mematahkan tulang. Wow, maafkan kerangka ini nak. Dia menemukan kantong kecilnya di sana, dan wow, isinya kosong, hanya ada 15 batu purba. Fang membayangkan biksu itu pasti telah menggunakan sebagian besar batu yang dimilikinya sebelum mati untuk mencoba pulih. Setidaknya 15 sudah cukup untuk apa yang dia butuhkan. Lucunya, sebagian besar gu di gua itu telah mati. Bahkan bayangan bulan yang merupakan gu utama yang digunakan biksu itu. Satu-satunya yang bertahan adalah gu perekam dan gu arak. Mungkin itu sebabnya gu arak berkeliaran mencari energi dan arak. Karena gu perekam hanya merekam sekali dan hanya bisa digunakan sekali, gu itu ada di sana sejak saat itu. Dan satu-satunya alasan biksu itu tidak mengonsumsi gu arak adalah karena itu adalah makhluk level 1 untuk pemula. Namun, bagi Fang Yuan, yang baru memulai, ini adalah harta yang melimpah. Sekarang dia tidak tahu, haruskah dia memberikan beberapa informasi tentang ini kepada klan? Dia juga bisa menjual informasi yang dia dapatkan dari gu perekam ke klan lain. Mereka yang menentang klannya pasti akan membayar mahal untuk mengetahui semua yang terjadi.
Namun, ini akan membuatnya bergantung pada klan baru, dan dalam kehidupan ini, dia bertekad untuk hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dengan itu, menghirup udara luar, dia terkesan bahwa air terjun itu lebih terlihat seperti gua bawah tanah. Sekarang jelas mengapa tidak ada seorang pun dari klan yang pernah menemukan ini. Jelas, semua ini adalah rahasia besar, tetapi tidak ada lagi yang penting. Harta karun biksu itu digali dan dicuri oleh Fang Yuan. Isinya sedikit mengecewakan, tapi tidak apa-apa. Sekarang dia hanya perlu kembali ke bar dan memurnikan Gu ini. Selama dia bisa melakukan itu, dia akan memenuhi syarat untuk tinggal di asrama akademi dan, tentu saja, juga mendapatkan sumber daya dari klan untuk kultivasi. Masalahnya adalah dia hanya bisa tinggal beberapa hari lagi di bar itu karena cukup mahal. Setidaknya sekarang dia punya 17 batu. Masalahnya adalah karena berada di peringkat 6, dia menggunakan lebih banyak batu dari biasanya untuk naik level. Belum lagi Gu Arak adalah makhluk hidup, dan yang hidup selalu memiliki keinginan hidup yang lebih besar. Jika Gu Cahaya Bulan akan menggunakan 5 hingga 8 batu, Gu Arak akan memakan hingga 16. Itu karena meskipun keduanya peringkat 1, jelas ini jauh lebih langka dan kesulitan pemurniannya juga lebih tinggi. Dengan kata lain, dengan 17 yang dia miliki, ada kemungkinan besar menyelesaikan pemurnian ini hanya dengan 1 batu tersisa. Bab berikutnya dimulai dengan seseorang mengetuk pintu dan penjaga bar membukanya dengan malas. Tentu saja, itu adalah Fang Yuan, yang merepotkan, yang menatapnya. Pria tua itu merasa sedikit canggung dan bertanya apakah dia ingin makan sesuatu, apakah dia harus memberitahu dapur, apakah dia butuh sesuatu. Fang Yuan mengatakan, tidak satu pun dari itu. Dia hanya ingin mereka menyiapkan air panas untuknya mandi. Pria itu berterima kasih padanya dan berkata dia bisa kembali ke kamarnya, bahwa permintaannya akan segera disiapkan. Dan ketika dia pergi dia berpikir, menjadi seorang master, Gu. Jika aku punya bakat untuk berkultivasi, dunia akan menjadi indah. Sang protagonis mendengar ini dan berpikir, ya, Master Gu memiliki bakat dan kekuatan untuk melampaui manusia biasa, tetapi harga untuk kekuatan ini sangat tinggi. Lucu, tapi jalan seorang Master Gu membutuhkan sumber daya keuangan yang sangat besar. Dia perlu mengultivasi Gu-nya, mendapatkan batu purba, item pertempuran, pemurnian, dan banyak hal lainnya. Dan semakin kuat ranah seorang master, semakin banyak sumber daya yang dia butuhkan. Tanpa dukungan yang kuat, ini adalah jalan yang sangat sulit. Dengan itu, sebatang lilin dinyalakan. Pria itu meletakkan ember di kamar dan pergi. Fang Yuan membersihkan diri, cukup santai, lalu tidur, sambil berpikir bahwa sekarang, akhirnya, dia mendapatkan cacing arak sialan itu. Jauh lebih penting daripada Gu Cahaya Bulan di awal, karena itu meningkatkan bakat laten seorang master. Dia memegangnya. Aura itu mulai meluas, dan dia menutup matanya. Lautan purba mulai terkuras, dan dia berkata, ini menarik bagaimana dia masih di awal tahap pertama, tapi hanya dengan penyempurnaan makhluk ini. Dia akan maju ke tingkat menengah dari tahap pertama, dan keindahan manfaat ini tidak dapat dipahami. Dia terus memfokuskan seluruh energinya di sekitar cacing kecil itu, yang ada di sana menggeliat dan menatapnya. Fang Yuan menyadari bahwa makhluk sialan ini memiliki perlawanan mental yang kuat. Dengan kecepatan ini, dia benar-benar harus menggunakan 2 kali lipat energi yang dia gunakan untuk menjinakkan Gu Cahaya Bulan. Namun, terlepas dari harganya, dia bersedia membayarnya. Lilin itu terus menyusut. Dia terus berkeringat dan energi menumpuk di sekitarnya. Hanya sedikit dari lilin yang tersisa, dan cahaya terus meluas keluar ruangan sementara dia di sana menatapnya. Dan sekarang dia menyadari bahwa Gu ini mungkin adalah Gu milik biksu Arak, makhluk yang pada suatu saat dalam hidupnya berada di peringkat 5. Tapi setelah bertahun-tahun tanpa nutrisi, Gu itu akhirnya melemah. Hanya ini yang bisa menjelaskan perlawanan makhluk ini, dan ceritanya mengatakan bahwa ini benar. Gu ini menemani biksu Arak selama berabad-abad, dan setelah melalui semua yang telah dilaluinya, jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada Gu yang ditemukan di alam. Jika Fang Yuan adalah seorang kultivator peringkat 2 atau 3, mungkin dia akan menghabiskan 16 batu, tapi yang ini sangat berbeda. Tampaknya, 30 adalah jumlah minimum yang cukup, dan sekarang segalanya menjadi jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Masalahnya dia menghabiskan begitu banyak energi sehingga perutnya pun keroncongan. Dia memutuskan untuk turun untuk makan, sambil memikirkan bagaimana dia akan mendapatkan lebih banyak batu purba. Namun, saat dia akan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, Zeng muncul berteriak, ingin tahu apa yang kakaknya lakukan, tinggal di tempat seperti ini sekarang. Kenapa dia tidak pulang? Dan kenapa dia tinggal di penginapan? Sang protagonis tidak menjawab, dan Zeng melanjutkan, ingin tahu apa yang telah dia lakukan pada Shen Kui. Sejak hari dia mengunjunginya tadi malam, dia tidak berhenti menangis. Dan saat dia mencoba menghiburnya, dia malah menangis lebih kencang. Fang Yuan, bagaimanapun, menatapnya,
dan tidak peduli tentang apapun dan kembali makan. Sementara Zhang terus berteriak, ingin tahu bagaimana dia bisa seperti ini. Shen Kui melayaninya selama bertahun-tahun, dan dia selalu melihat betapa baik dan pedulinya gadis itu padanya. Dia tahu kakaknya merasa tersesat dan memahami frustrasinya. Tapi meskipun dia hanya menerima peringkat C, itu tidak memberinya hak untuk melampiaskan kemarahannya pada orang lain karena nasib buruk yang dia alami dalam hidup. Dan kemudian Fang Yuan menampar wajah Zhang. Wow, Fang Yuan berkata, kau bajingan tak berguna. Apakah ini nada suara yang kau gunakan dengan kakakmu? Shen Kui hanyalah seorang pelayan keluarga, jadi mengapa engkau bersikap seperti ini pada keluargamu karena seorang gadis seperti dia? Lebih buruk lagi, dalam situasi ini, kau bisa mengerti keduanya. Meskipun kita tahu Zhang adalah bajingannya, dia sedang ditipu dan tidak mengetahuinya. Dan sekarang dia ada di sana, Kak. Kau memukulku. Kau tidak pernah memukulku. Namun amarah mulai menguasainya. Dia berkata, aku tahu aku menerima bakat A sementara engkau hanya mendapatkan peringkat C, tetapi kau juga tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Itu adalah kehendak langit. Satu tamparan lagi di wajah. Fang Yuan mengatakan dia bodoh dan naif. Dia pasti sudah lupa siapa sejak kecil yang merawatnya. Ketika orang tua mereka meninggal dan hidup menjadi sulit, dialah yang merawat adiknya. Ketika paman dan bibi memberi makanan dan pakaian, dialah yang menyerahkan pakaian itu kepada Zhang. Ketika paman dan bibi ingin menghemat pengeluaran untuk Zhang, dialah yang menentang mereka dan meminta lebih banyak makanan untuk disajikan. Dia juga yang meminta seorang pelayan untuk adiknya. Dialah yang melindunginya di jalanan dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Ada begitu banyak hal yang dia lakukan untuk adiknya sehingga bahkan tidak pantas untuk disebutkan. Tapi hari ini, di sanalah dia meninggikan suaranya terhadap kakaknya karena seorang pelayan biasa. Tapi tidak apa-apa. Dia juga tidak peduli lagi karena dia telah menyerahkan orang tua yang dimilikinya dan mengakui keluarga orang lain. Dia juga bukan lagi kakak laki-lakinya. Zhang ketakutan dan mencoba menjelaskan, mengatakan dia tahu Fang Yuan juga selalu menginginkan kasih sayang sebuah keluarga. Tapi Fang Yuan hanya menjawab bahwa mulai hari ini mereka bukan lagi saudara. Zhang ingin mengatakan sesuatu tetapi dia mendekat dan berkata, aku tahu kau menyukai Shen Kui, bukan? Aku tidak pernah melakukan apapun dengannya. Dia masih seorang perawan yang suci dan tak tersentuh. Beri aku 5 batu purba, dan mulai hari ini, dia akan menjadi pelayan pribadimu. Zhang tergagap, dan sang protagonis menyuruhnya untuk jujur saja. Cinta itu normal. Dan jika dia pikir, gadis itu tidak seharga 6 batu, ya sudah. Dengan itu, Zhang mengangkat sebuah kantong, mengatakan dia tidak punya 6 batu lagi. Hanya ini. Ini, anak kita melihat dan mendapati dia punya 5,5, karena dia telah menghabiskan segalanya untuk menyempurnakan cahaya bulan miliknya. Namun, ini akan membawanya lebih dekat ke tujuannya, jadi dia menyimpannya dan menyuruh adiknya untuk menghilang. Zhang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fang Yuan memperingatkan bahwa jika dia berubah pikiran, dia akan menyesal, jadi lebih baik menghilang dari pandangannya. Dengan itu, Zhang pergi dengan tenang. Dia pergi ke pintu, keluar, melihat ke atas, dan tersenyum, mengatakan bahwa sekarang dia akan memiliki Shen Kui. Akhirnya,